narasumber berikutnya adalah Ibu Wahyudia Puspitasari, AAAK, beliau apoteker ya, lahir di Surabaya 11 Oktober 1980, masih sangat muda sekali. Beliau apoteker, tetapi berkecimpung di BPJS ya. Saat ini pangkat golongannya manajer, kemudian jabatannya sebagai analis pengelolaan kinerja jaminan pembiayaan muda. Jadi kedeputian Provinsi Jawa Timur ya, kerja kesehatan di Jalan Raya Timur-Sari 234 Surabaya. Ya, beliau tinggal di Puri Aloha Blok GG nomor 11 Sidoarjo. Nomor beliau 08121627240. Silakan Bapak Ibu, jika ada komplain bisa langsung ke beliau. Waktunya dipersilakan sekitar 1 jam dengan tanya jawabnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di seberang sana, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Harapannya saya bisa terdengar dengan jelas. Yang terhormat Bu Wahyudi, Bu Nafis, Bapak Ibu yang hadir bersama kami offline di sini, Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota seluruh wilayah Jawa Timur, teman-teman dari BPJS Kesehatan, kemudian teman-teman juga dari Klinik Pratama yang hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih kami dari BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Timur diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk mempersiapkan akreditasi teman-teman Klinik Pratama, karena juga BPJS Kesehatan selaku Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional bekerja sama dengan teman-teman Klinik Pratama untuk memberikan layanan kepada peserta JKN. Ini bisa saya langsung lanjut, Mas ya? Oke, saya bisa sendiri ya. Oke, ini ada beberapa hal yang akan kami paparkan pada kegiatan hari ini, dan oh ya, saya mengucapkan terima kasih banyak dari Kementerian Kesehatan juga sudah membantu kami pada kegiatan hari ini. Tadi materi yang disampaikan oleh Dr. Sunarto sangat luar biasa ya, membuka wawasan kita bersama bagaimana kita mempersiapkan akreditasi teman-teman di Pratama, terutama karena jadi kalau kita lihat kesenjangannya memang masih lumayan begitu luar itu ya. Kalau dari puskesmas tadi udah 88% tuh yang akreditasi, tapi kalau 9%. Iya, kalau Jawa Timur ya, kalau nasional sudah 88, tapi kalau yang di Pratama jauh banget gitu. Kalau dari 1000 aja yang terregistrasi baru berapa, kemudian dari yang terregistrasi yang akreditasi masih puluhan gitu, jadi masih sangat jauh kesenjangannya. Padahal tadi juga sudah disinggung Bu Wahyudi, sesuai SK Menkes 133 kita punya batas waktu agar semuanya sudah terakreditasi di tahun depan. Nah, Bapak Ibu izin menyampaikan sedikit terkait dengan capaian BPJS Kesehatan di tahun 2021. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian dalam penyelenggaraan program JKN ini untuk memberikan layanan yang berkualitas bagi seluruh peserta JKN. Jadi kalau secara nasional jumlah peserta kami sudah 235 juta, kepuasan peserta dan kepuasan fasilitas kesehatan pun naik skornya. Jadi kalau dari tahun 2020-2021 skor kita di kepuasan peserta ada 87,6, kemudian untuk kepuasan fasilitas kesehatan 87,3, kemudian kepuasan badan usaha 86,5. Namun memang untuk skop Jawa Timur sendiri, Bapak Ibu, kita masih agak sedikit di bawah dari nasional angkanya, baik kepuasan peserta maupun kepuasan fasilitas kesehatan kita masih di angka 84. Saya kira ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita bersama-sama melalui akreditasi nantinya bisa meningkatkan kualitas layanan kepada peserta. Kemudian ini adalah jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan kami di tahun 2021 dan 23.000 FKPP, kemudian untuk rumah sakit 2.810. Maaf saya FKRTL. FKRTL ini ada Klinik Pratama dan juga Klinik Utama dan juga rumah sakit. Kemudian ada 696.000 karena pembayaran, jadi harusnya sudah semakin memudahkan peserta kalau mau membayar iuran JKN ini, karena sudah sedemikian banyak kanal untuk pembayaran iurannya. Kemudian kalau kita lihat pemanfaatan pelayanan kesehatan dari 2020 sampai 2021, totalnya di tahun 2021 ini
392 T itu ya. Jadi 392 T, kalau T itu nolnya 12, kita nggak bisa bayangin itu ya duitnya seberapa. Kemudian per hari kalendernya di tahun 2021 itu secara total baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan ada sekitar 1 juta transaksi layanan kesehatan yang terjadi. Di Jawa Timur sendiri, Bapak Ibu sekalian, biaya layanan kesehatan yang sudah kami bayarkan di tahun 2021 itu sekitar 12,4 T, dan 25%-nya dari biaya itu adalah untuk membiayai penyakit katastrofik. Nah, itu berarti penyakit-penyakit yang sudah kronis banget gitu ya, termasuk cancer, kemudian penyakit kronis lainnya. Nah, ini memang kalau tadi disebut di awal oleh Dr. Sumanto, perlu peran kita bersama bagaimana ya, promosi data kan ini buahnya dari sebelah saya, posisi saya seperti itu. Dan nanti ke depannya beban terkait dengan layanan katastrofik ini bisa kita kurangi atau kita minimalkan. Jadi kita maksimalkan di layanan promosi preventif, yang artinya itu menjadi tugas Bapak Ibu yang ada di tataran tingkat pertama. Nah, ini adalah kondisi untuk di Jawa Timur sendiri. Dari 38 kabupaten kota, ada 12 yang statusnya sudah universal health coverage, WHI. Kalau capaiannya sendiri secara Jawa Timur masih ada sisa sekitar 18,49% yang belum ter-JKN ya. Jadi yang sudah punya jaminan kesehatan yang hidupnya tenang, tidurnya nyenyak, kalau malam itu ada 33 juta peserta karena dia sudah terjamin layanan kesehatannya. Ini masih ada 7,5 juta penduduk Jawa Timur yang belum nyenyak tidurnya karena kalau sakit belum tahu siapa yang akan melakukan penjaminan. Nah, ini saya kira menjadi tugas kita bersama maupun Bapak Ibu Dinas Kesehatan juga ya. Bagaimana nanti kita bersama-sama meningkatkan capaian jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan melalui JKN. Nah, ini jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami. Posisi per 30 Juli 2022 Jawa Timur di FKTP ada 2.707. Kemudian kalau di rumah sakit ada di SKPL ada 382. Nah, dari 2.707 ini Bapak Ibu sekalian, untuk klinik Pratama sendiri itu kita bedah lagi nih, karena kalau di kami ada klinik Pratama, kemudian ada klinik Polri dan juga ada klinik TNI. Klinik Polri ada 44, kemudian klinik Pratama totalnya ada 328, klinik TNI ada 71. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Dr. Sunarto ketika ada yang bertanya apakah ini nanti akreditasi juga untuk klinik yang ada di kampus, yang ada di instansi. Jawaban Dr. Sunarto tentu saja iya. Sehingga nanti untuk akreditasi ini tentu saja juga diberlakukan untuk klinik TNI maupun klinik Polri. Kemudian di kami jumlah puskesmasnya ada 968, tadi Bu Wahyu menyampaikan bahwa di awal ada 971, berarti kita ada selisih 3 puskesmas ini sekarang yang perlu juga bisa laksanakan ya. Kita perlu lakukan credentialing dan juga kerjasama baru. Registrasi dari Kemenkes kalau sudah selesai, nanti bisa disampaikan ke kami. Baik. Kemudian ini ada layanan HD yang sudah bekerja sama dengan kami, ada 96 FKPL, kemudian Catlab 22, dan layanan kemoterapinya ada 24 FKPL. Nah, ini adalah untuk layanan digital, Bapak Ibu sekalian. Jadi ke depannya kami itu fokusnya dari layanan digital. Jadi kalau Dr. Sunarto makanya transformasi di belakang, kami juga melakukan transformasi untuk memfokuskan layanan kepada peserta itu ke depannya melalui digital. Apa saja? Yang pertama terkait dengan antrian online di RKTP. Saat ini sudah 90,32% dari 2.700 tadi yang sudah menggunakan antrian online di RKTP. Kemudian antrian online di SKFL juga untuk 100% rumah sakit dan klinik utama yang bekerja sama dengan kami sudah menggunakan antrian online, dan kedua antrian ini Bapak Ibu sekalian sudah terintegrasi di dalam aplikasi mobile JKN yang bisa di-download melalui App Store maupun Play Store. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya smartphone bisa mengunduh aplikasi ini, kemudian nanti install aplikasi mobile JKN.
Demikian juga untuk display tempat tidur, Bapak Ibu dan juga antrean operasi, ini keduanya juga sudah terakomodir dalam aplikasi mobile JKN. Dan juga yang penting, mobile JKN Fasters ini khusus untuk dokter di FKTP, untuk pelayanan telekonsultasi bisa dilakukan oleh peserta melalui aplikasi mobile JKN kepada dokter FKTP yang sudah install aplikasi mobile JKN Fasters dan sudah dinyatakan aktif statusnya, sehingga nanti peserta yang melakukan telekonsultasi itu bisa lebih mudah untuk menghubungi dokternya. Dan yang menariknya lagi, kalau melalui mobile JKN Fasters ini, pencatatannya sudah langsung otomatis dalam aplikasi PCare. Ini bedanya kalau Bapak Ibu melakukan layanan kontak tidak langsung melalui telepon, WA ataupun mungkin SMS ya, karena harus diinput lagi di dalam aplikasi PCare. Tapi kalau melalui mobile JKN itu sudah otomatis tercatat di dalam aplikasi PCare. Dan capaian kami yang masih kurang, 39,36% per data per Mei. Per 31 Mei kami harapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian, di sini semua ada dokter di Klinik Pratama, kami harapkan bisa menginstal aplikasi mobile JKN Fasters sehingga memudahkan untuk melakukan layanan kontak tidak langsung telekonsultasi bagi pesertanya. Tadi disinggung oleh Dr. Sunarto bahwa salah satu indikator itu nanti untuk Klinik Pratama itu adalah kepuasan peserta ya. Jadi kami harapkan ini bisa salah satu alat bantu Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kepuasan. Nah, kita masuk ke materi terkait dengan akreditasi Klinik Pratama. Kebetulan ini kalau materi kami tidak terlalu banyak ya. Terkait dengan akreditasi ini sudah diatur di dalam Perpres nomor 82 tahun 2018 di pasal 66-nya itu berbunyi Faskes sebagai milik pemerintah pusat, pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama. Kemudian milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjadi kerjasama. Nah, persyaratan itu apa? Nah, kalau tadi itu di Permenkes 71, kemudian Permenkes 5, Permenkes 99 itu belum dimention terkait dengan akreditasi untuk FKTP. Kemudian dimention ternyata di Permenkes 7 tahun 2021. Di situ Permenkes terkait dengan perubahan tempat atas Permenkes nomor 71 2013. Saya bacakan di sini, untuk Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki begini nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian nomor 7 di situ disebutkan harus mempunyai sertifikat akreditasi. Tapi memang Bapak Ibu sekalian ya, kita tahu bersama bahwa sejak 2020 kita mengalami pandemi, maka baiknya Kemenkes itu melalui SK Menkes 455 tahun 2020 di situ disebutkan bahwa baik untuk perizinan maupun akreditasi boleh diganti dengan surat pernyataan komitmen, dan juga sudah disinggung oleh Bu Mahyudi. Namun demikian, terkait dengan surat pernyataan komitmen ini Bapak Ibu, di tahun 2022 ketika kasus COVID sudah mulai mereda ya, diberikan di Jakarta tanggal 18 Februari 2022 ada surat edaran Menkes 133 tahun 2022. Di sini disebutkan, saya sekalian aja memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian, tidak hanya terkait dengan akreditasi, tapi sebelumnya juga dimention di sini, disebutkan di sini terkait dengan perizinan, harus segera memproses perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu sesuai dengan surat edaran ini. Demikian pula untuk yang akreditasi disebutkan juga harus segera melakukan persiapan dan survei akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau tadi Dr. Sunarto bilang tuh, walaupun Permenkesnya belum keluar, tapi nggak boleh berleha-leha. Dr. Sunarto tadi sudah menekankan hal itu loh, Bapak sekalian. Jadi memang saat ini pun kita harus segera melakukan persiapan dan untuk survei akreditasinya. Dengan mempertimbangkan berakhirnya jangka waktu berlaku sertifikat dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu. Dan ini tidak hanya untuk rumah sakit, tetapi juga untuk puskesmas dan juga klinik. Kemudian jangka waktunya berarti kapan dong? Kalau di sini disebutkan sesuai dengan jangka waktu. Untuk perizinan, Bapak Ibu sekalian, jangka waktunya adalah 6 bulan. Nah, kalau tadi SK Menkesnya itu 18 Februari 2022, maka 6 bulan sejak itu adalah 17 Agustus 2022, sudah sebulan lagi ya. Nah, jadi kalau yang masih perizinan yang belum, ini harus segera cek untuk Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikannya. Kemudian untuk sertifikat akreditasinya sendiri diberikan waktu 1 tahun.
Jadi berarti jangka waktunya atau deadline-nya adalah 17 Februari 2023. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan hal ini? Bapak Ibu sekalian, terutama tadi masih banyak bagian pertama yang belum akreditasi. Bapak Ibu terkait dengan pemahaman instrumen akreditasi juga belum, kemudian biayanya tadi juga dirasa itu tidak cocok itu ya, kalau orang bilang ya, dengan biaya yang diterima. Tapi ini kan memang tadi ini tahap awal ya Bapak Ibu ya, kalau di Jawa Timur itu kan punya ini ya, punya motor juga suki mobil gitu ya. Jadi mungkin mari kita motor-bonek, coba motor-bonek kata buah ini untuk mengaplikasikan metode kita itu bahwa memang kalau kita perlu sesuatu bagus ya memang harus ada dari awal. Nah semoga nanti apa yang disampaikan oleh Dr. Sunarto tadi yang berpikir nanti ke depannya nggak prospek gitu ya, jadi kita harus berpikir positif. Maka kami harapkan Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada teman-teman dari kantor cabang BPJS, jadi di wilayah Jawa Timur ini ada 13 kantor cabang. Kami harap baik teman-teman kantor cabang, kemudian tim pelaksanaannya sendiri, mari merapat berkoordinasi ketat, intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait dengan pelaksanaan akreditasi. Tadi di dalam SMS itu sudah disebutkan persiapan itu sudah disebut khusus, sehingga saat ini memang kita sudah harus melakukan persiapan untuk itu. Kemudian persiapan akreditasi oleh Vaskes ini kami harapkan progresnya disampaikan kepada teman-teman BPJS Kesehatan karena ini sudah memasuki semester kedua ya Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi kami akan melakukan proses kredensialing perpanjangan kerjasama bagi Vaskes yang saat ini sedang bekerjasama. Kami harapkan progresnya ini bisa disampaikan pada saat perpanjangan kredensialing perpanjangan kerjasama nantinya. Kemudian kami harapkan sudah siap melaksanakan progres akreditasi. Kemudian batas waktu hasilnya di 31 Januari 2023. Loh, baik kenapa tadi dibilangnya 17 Februari kok sekarang 31 Januari? Karena begini Bapak Ibu sekalian, pembayaran di FKTP itu kan menggunakan kapitasi ya. Di dalam kapitasi itu disebutkan bahwa akan dibayarkan apabila penuh ya istilahnya dokter itu praktek penuh, surat izinnya penuh dalam 1 bulan, kemudian dokternya juga praktek penuh dalam 1 bulan. Sehingga kalau misalnya lewat dari 31 Januari itu tengah-tengah itu kan juga akan mengalami kesulitan untuk pembayaran kapitasinya. Kalau misalnya sebelum itu, setelah itu Bapak Ibu baru menyerahkan surat izinnya, karena nanti nggak ada itu istilahnya kita membayar kapitasinya hanya separuh misalnya ya surat izinnya baru akreditasinya baru terbit di tanggal setelah itu, nah itu kesulitan bagi kita untuk melakukan pembayaran kapitasinya. Sehingga kami harapkan sebelum tanggal 1 Februari itu sudah selesai hasil sudah kami terima sertifikat hasilnya, sehingga memudahkan kita bersama untuk pembayaran gratifikasi kepada Bapak Ibu sekalian. Nah ini kami harapkan kolaborasi kerjasama kita untuk bersama mewujudkan yang kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh penduduk. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kita itu. Kita akan lebih banyak untuk melakukan kami jauh saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Nafis. Terima kasih Bu Ita. Monggo Bapak Ibu ada yang resmen, sudah ada Bapak Deni Agus. Bapak Deni Agus bisa ya. Silakan. Dari ini. Pak Deni Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin bertanya dokter, ini perihal akreditasi yang ditetapkan di batas akhir 31 Januari 2023. Kita ketahui bersama proses pengajuan kerjasama biasanya berakhir di akhir tahun 2022 untuk 1 tahun ke depan sampai dengan akhir 2023. Nah, untuk akreditasi ini mengikat di kerjasamanya atau bagaimana dokter pada saat berjalan? Pada saat pengajuan PKS di akhir tahun 2022 ke 2023, ini kan terhitung 1 bulannya di bulan pertama
di bulan pertamanya di bulan pertama sudah terbitnya aturan tentang penyerahan akreditasinya, Dok. Nah, ini apakah di PKS-nya setelah terbit 1 tahun kemudian di PKS itu bisa diberhentikan atau bagaimana, Dok? Ini dikarenakan untuk pengajuannya kita juga masih proses-proses dan sebagainya. Mohon info, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya harus jawab. Ya, Ya, terima kasih. Jadi begini Pak, seperti yang tadi digambarkan di slide 2 sebelum akhir, jadi kami harapkan pada saat proses akreditasi kami diinfokan Bapak ya, sudah sejauh mana sih proses akreditasi yang sudah dibayarkan oleh pertama terkait dengan hal itu nantinya, apakah nanti perjanjian kerjasamanya itu misalnya belum terbit ya, 1 Januari itu belum terbit sertifikat akreditasinya, itu nanti akan kita lihat lagi Pak, kita akan lihat lagi data dan seluruh teman-teman. Nah itu saya belum bisa jawab sekarang, itu yang akan kita lihat nanti kondisi pada saat nanti itu seperti apa, itu akan menjadi pertimbangan kami dalam menentukan masa perjanjian kerjasama. Mungkin bisa jawabnya seperti itu dulu Pak. Semoga tidak mengurangi semangat untuk sekalian untuk melakukan persiapan dan solusi akreditasinya. Ya. Yang penting berproses dulu ya, Bu Gita. Mungkin saya membantu menyampaikan seandainya perjanjian tersebut sudah berproses, sudah disurvei, tetapi sertifikatnya belum keluar. Biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Itu bagaimana, Bu Gita? Mungkin saat ini kan sebenarnya kalau sesuai SKM itu memang kan harusnya sudah terbit sampai sertifikat akreditasinya ya Bu. Nah ini yang nanti saya belum bisa jawab sekarang terkait dengan hal itu. Nanti kita lihat evaluasi lagi ya. Nanti kita akan evaluasi lagi di akhir tahun. Bapak Ibu sekalian progresnya sudah sampai sejauh mana? Oke, mohon izin, Dokter. Ya. Silakan Pak Denny. Tadi disampaikan untuk pembayaran kapitasinya itu yang ada kendala di kalau tidak per 31 Januari itu menurut saya berarti itu berhubungan dengan pembayaran di mana sesuai dengan seperti fakta integritas yang setiap bulan disampaikan ke BPJS untuk penyesuaian norma kapitasi. Nah, yang saya tanyakan ini begitu tidak muncul, ini berhubungan dengan norma kapitasinya saja atau penghentian kerjasamanya, Dok? Itu maksud kami, Dok. Ini kan kalau kita analogikan sama kayak kendaraan itu harus punya STNK gitu ya, surat izin operasional sama akreditasinya kan semacam STNK gitu. Nah kalau STNK-nya nggak ada, harusnya kendaraan itu nggak boleh dipakai kan istilahnya seperti itu ya. Jadi ini kalau kita melihat mengacu pada SMNK 133-nya ya Pak, kalau misalnya tidak ada akreditasi itu sebenarnya tidak boleh dilakukan kerjasama. Nah itu yang kita aja sementara seperti itu. Kalau misalnya mungkin nanti ke depannya ada regulasi lain, kita kan belum tahu. Tapi memang kalau misalnya setelah itu tidak ada sertifikat akreditasinya, nah ini perpanjangan kerjasamanya mungkin yang akan menjadi pertimbangan bagi kami. Seperti itu Pak. Ya. Siap. Oke, sudah jelas ya Pak Denny Agus. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Bapak Asep Sopari. Monggo. Baik, terima kasih. Saya langsung saja. Ini terkait ada muncul di WA nih tentang screening nih BPJS ya. Tentu untuk untuk peserta ya, untuk pasien nanti yang akan berobat nih. Ada screening tentang setiap pasien ya, peserta BPJS. Sementara saya tanya ke Dinas Kesehatan, lebih baik Bapak mempercayai dari yang mobile JKN. Ya, karena screening itu juga data yang cukup masuk cukup banyak, khawatir ada salah guna. Oleh karena itu mana yang harus kita percayai, apakah di WA ini berdasarkan screening, maaf sebentar ya, dari mobile JKN kah yang kita percayai, atau kita ikut di WA ini dari website screening BPJS kesehatan.go.id. Mana yang harus kita percaya? Itu saja, terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak. Ini mungkin sedikit singkat ya. Terima kasih banget tapi atas concernnya terkait dengan hal ini kan terkait dengan keamanan data. Pada prinsipnya terkait dengan web screening bpjs-kesehatan.go.id itu webnya betul Bapak, linknya betul karena memang kami memfasilitasi peserta kami yang belum mempunyai aplikasi mobil JKN itu bisa melakukan pengisian melalui web. Tetapi memang narasinya yang bukan dari kami ya Bapak Ibu sekalian, tapi untuk linknya pengisian screeningnya itu memang betul seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya mau mengisi screening melalui link tersebut. Jadi saya ulangi, web screening.bpjs-kesehatan.go.id itu linknya memang betul. Nah, kalau mau mengisi melalui aplikasi mobil JKN malah bagus banget gitu. Kami harapkan bisa mengisi melalui aplikasi mobil JKN karena memang itu juga private ya. Itu nanti akan kan akunnya betul-betul milik Bapak Ibu sekalian. Tapi memang untuk linknya memang betul, tetapi memang untuk saat ini kami masih bersifat himbauan Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap bisa melakukan akses layanan kesehatan seperti biasa untuk saat ini. Demikian. Bu Nafis. Ya. Pak Asep dari mana ya? Tadi belum memperkenalkan diri. Pak Asep. Pak Asep sudah tidak memantau. Pertanyaan berikutnya dari dokter lagi dari PKN. Oke. Ya, terima kasih. Baik. Atas waktunya. Ini katanya dengan BPJS ya, dengan kontrak lanjut daripada klinik-klinik yang sudah MOU dengan BPJS, katanya dengan surat izin operasional. Di mana memang peraturannya kalau sudah tidak terakreditasi, otomatis izin operasionalnya dihentikan. Dan dengan terakreditasi. Tapi kita sebetulnya BPJS juga melihat pada realita yang ada. Realita yang ada, di mana 10.000 lebih seluruh Indonesia, kok Jawa Timur sekitar 1.500 klinik masih belum terakreditasi. Dengan adanya jumlah surveyor yang terbatas, kemudian lembaganya juga masih terbatas, kemudian puskesmas pun masih belum seluruhnya terakreditasi. Apakah mungkin dengan batas waktu 31 Januari ya, semua klinik nanti harus terakreditasi? Berkaitannya juga dengan rekredensialing. Rekredensialing kan biasanya dilakukan pada bulan September ya. Itu kan sudah mulai, padahal itu kita masih berproses ya. Untuk proses akreditasi, mendaftar, dan lain-lainnya semua itu gimana nanti? Tindakan-tindakan BPJS kaitannya dengan rekredensialing ini. Di mana rekredensialing otomatis kan melihat daripada proses akreditasinya. Demikian dari saya, terima kasih, mohon tanggapannya, mohon maaf. Baik, terima kasih dokter. Mungkin apa kabarnya ini kita udah lama ya dokter, nggak ketemu, nanti kapan-kapan kita bisa lebih banyak ngobrol-ngobrol lagi. Tadi sebenarnya juga sudah saya jawab di pertanyaan Pak Agus Denny tadi. Denny Agus ya, Denny Agus tadi bahwa karena SMMP ini jelas ya Pak sudah menyebutkan bahwa kita harus segera melakukan persiapan dan sudah akreditasi. Saya kira ini amanah yang harus kita jaga bersama, yang harus kita lakukan bersama, seperti kita sedang berproses di hari ini untuk mempersiapkan hal tersebut. Tapi memang nanti pasti akan ada monitoring dan evaluasinya, jadi kemudian tidak kemudian kita lepas seperti itu saja. Makanya itu pada saat proses rekredensialing tadi, kami harapkan ada informasi dari Bapak Ibu Klinik Pratama ini sudah sejauh mana sih prosesnya. Jangan sampai kemudian setelah kita lakukan sosialisasi di hari ini, walaupun dari Dr. Sutanto menyampaikan Permenkesnya masih ada di meja Pak Menkes ya, tapi kan ini berarti sudah ada, semua sudah utuh-utuh gitu sudah mau akan di launching. Jangan sampai kemudian setelah kita lakukan hal seperti ini, kita ingin membantu Bapak Ibu sekalian untuk berproses, kemudian tidak ada tindak lanjutnya nih dari teman-teman pertama, kami juga tidak ingin seperti itu. Mari yuk sama-sama kita melalui peran dan tugasnya masing-masing menjaga amanah yang sudah disampaikan oleh SDM tadi. Nanti kita juga sama-sama melakukan monitoring dan evaluasi.
Tadi Dr. Sunarto juga sudah menyampaikan beliau siap kapan saja untuk dimintai konsultasi. Saya kira Dinas Kesehatan Provinsi pun juga sama kan Bu tidak munafis ya, nanti kalau misalnya ada hal yang perlu dikomunikasikan juga pasti akan sangat membantu. Kemudian tadi juga Dinas Kesehatan dari Kota Batu ya tadi ya juga sudah mulai tanya-tanya apa yang harus kami siapkan untuk memulai hal ini. Saya kira mari dengan peran dan tugas kita masing-masing kita bersama mengawal hal ini dan kita monitoring evaluasi bersama bagaimana progres terkait dengan hal ini. Jangan sampai nanti kami tidak berharap kemudian setelah ini Bapak Ibu sekalian terutama yang pertama belum ada upaya lebih lanjut, jadi kami harapkan setelah ini ada upaya lebih lanjut bersama-sama dengan teman-teman kantor cabang juga untuk memastikan progres persiapan dan survei akreditasinya. Mungkin seperti itu Dr. Datuk yang bisa saya sampaikan untuk jawaban saat ini. Ya, dengan sedikit jadi ini adalah forum yang memang kita ingin kita sama-sama melihat kondisi di lapangan seperti apa sih. Walaupun pemerintah sudah membuat beberapa regulasi-regulasi, baik itu peraturan presiden, baik itu Permenkes ataupun dari aturan-aturan yang dibuat oleh BPJS. Tapi senyangkut dengan itu kita juga menyampaikan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga BPJS kami undang di forum ini. Memang harapan kami nanti akan ada beberapa kebijakan yang terbit sebagai tindak lanjut dari proses akreditasi yang memang masih dalam proses persiapan. Mungkin ini Pak Gendut yang bisa kita sampaikan, jangan khawatir. Yang penting tadi Pak Nanto sudah menyampaikan, kita mulai dengan proses, kita tidak akan pernah melakukan satu hal kalau kita tidak mulainya. Apa yang disampaikan oleh Pak Nanto tadi sudah memberikan arahan bahwa indikator penilaian yang dari standar kredit itu sudah dibuat sedemikian mudahnya. Mohon maaf kalau saya mengistilahkan sedemikian mudahnya, tapi ini sudah menginisiasi kita, sudah memberikan sinyal pada kita semuanya bahwa saat inilah waktu yang tepat untuk klinik segera mengajukan proses akreditasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, saya baca yang ada di chatnya. Dari Urat 0, Tri Wulansari, ya, sebagai klinik yang belum bekerja sama dengan BPJS, apa saja yang harus kita siapkan sebagai syarat kerjasama selain sertifikat akreditasi? Jika klinik sudah bekerja sama BPJS untuk rujukan penegakan diagnosa TB yang harus didapatkan sendiri, apakah klinik harus punya laboratorium untuk pemeriksaan bakteriologis? Saya mungkin bantu jawab yang untuk penegakan diagnosa itu ya, Bapak Ibu yang ada yang mendengarkan di sini bahwa panjenengan semua itu bisa bekerja sama dengan puskesmas, ya puskesmas di wilayah Bapak Ibu. Jadi klinik sekarang ini diminta untuk mendukung program nasional pemerintah, ya di antaranya eliminasi TB ya, jadi Bapak Ibu mulai dari penegakan diagnosa sampai pengobatan treatment itu obat itu bisa Bapak Ibu dapatkan secara gratis di puskesmas. Syaratnya apa? Syaratnya harus melakukan kerjasama MOU dengan puskesmas setempat. Nanti banyak bonus-bonus yang ada di situ dan mungkin nanti akan dijelaskan di puskesmas, teman-teman puskesmas begitu ya. Untuk yang persyaratan monggo Bu Ita bisa menjawabnya. Ini Bapak Ibu, persyaratan klinik pertama yang akan mengajukan kerjasama dengan BPJS yang pertama adalah surat izin operasional, tentu saja diurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai disampaikan Munafik juga kalau itu bisa mengacu pada Permenkes 14 tahun 2021. Sekarang namanya sebenarnya sudah bukan surat izin operasional ya istilahnya, tetapi sertifikat nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Kemudian ada surat izin praktek dari dokter atau dokter gigi. Kemudian juga surat izin kerja bagi tenaga kesehatan yang lain. Kemudian surat izin apoteker bagi apoteker dalam hal klinik menyelenggarkan pelayanan farmasian. Jadi kalau di Permenkes 14 2021 itu sekarang baik klinik yang melayani rawat inap maupun tidak itu harus punya ruang obat itu ya. Jadi harusnya memang ada apoteker di situ. Dan ada FPWP
perjanjian kerjasama dengan Cigaring juga diperlukan. Contohnya misalnya tidak punya layanan untuk persalinan di situ, bukan milik rawat inap, kemudian tidak bisa melakukan pemeriksaan secara satu atap di kliniknya, misalnya sudah bisa bekerja sama dengan bidang Cigaring untuk pelaksanaan hal tersebut. Kemudian ada surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan jaminan kesehatan nasional, dan yang jelas kalau ini memang klinik yang baru bekerja sama, yang baru mau mengajukan, itu memang harapannya sudah mempunyai sertifikat akreditasi. Harapannya memang seperti itu. Ya. Sudah cukup jelas jawaban. Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Sebetulnya banyak yang bertanya dengan mau dikirimkan buku standar akreditasi utama ini kan belum juga ya, belum ada ya. Jadi mungkin nanti kalau sudah ada, mungkin juga mohon maaf ya, yang di chat itu banyak sekali permohonan dikirim buku standar akreditasi. Jadi sampai detik ini standar tersebut belum disahkan, masih ada di mejanya Bapak Menteri. Ya, tidak apa-apa nanti dibahas. Ya, nanti insya Allah udah bocorannya instrumen Budiati, kisi-kisi ya, kisi-kisi instrumennya setelah usaha ini Bapak Ibu, jadi mau bersabar. Ini pesan sponsor. Bapak Ibu, karena pertanyaan tentang BPJS tidak ada lagi, saya tutup ya. Dari Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang lagi, monggo. Turun Bu, saya Bu Dia, Pak Bu Dia, Sutasari. Nah, saya banyak di chatting sama teman-teman dari klinik utama. Jadi pada intinya teman-teman klinik itu mengerti tentang gerakan pada mulai Pak Sunarto tadi sampai Bu Waludia. Cuman pertanyaan terakhir akhirnya, ini contoh elemennya di mana? Nah, ini mungkin saya harus kerjakan apa untuk memulainya ini yang mungkin selain 3 syarat tadi yang disampaikan Dr. Sunarto, mungkin ini yang menjadi kebingungan dari teman-teman klinik dalam hal ini. Kami harus mulai dari mana lagi? Ayat untuk mungkin standarisasi akreditasi dan sebagainya, atau mungkin ada contoh-contoh bagaimana draft PSK yang harus disiapkan oleh klinik. Aja Bu. Oke, jadi kita akan menerima materi tersebut, Dokter, mohon bersabar. Jadi ini setelah pesan sponsor lewat dari BPJS, kemudian kita akan menginjak ke materi berikutnya. Jadi setelah ini kalau memang tidak ada pertanyaan, kami tutup session yang ini. Kemudian kita akan beranjak ke materi berikutnya, yaitu overview draft standar akreditasi yang terbaru. Jadi panjangnya jangan khawatir, setelah ini kami sampaikan oleh pemateri berikutnya. Ini ada pertanyaan dari klinik Al Mubarok, Dr. Bipara ya. Izin bertanya, dari klinik rawat inap Al Mubarok Gresik setelah dilakukan akreditasi, menurut info nanti ada yang level paripurna dan lain-lain. Apakah ada keuntungan benefit yang lebih bagi klinik yang sudah dapat paripurna? Bagi yang belum paripurna, apakah ada kebijakan lain, misal bimbingan agar bisa mencapai paripurna? Terima kasih. Ya, itu mungkin nanti kapitasinya, maksudnya itu apakah yang paripurna itu akan beda dengan yang dasar, yang utama atau masih begitu, sehingga teman-teman itu berlomba-lomba untuk menuju paripurna. Kalau saat ini masih belum ada yang regulasi yang menyebutkan terkait dengan hal itu ya Bapak, dari klinik Al Mubarok. Tapi ada wacana apa tidak bisa? Betul Bu, jangan seperti itu. Nanti saya jawab salah gitu. Jadi belum tahu saat ini memang kita masih mengacu regulasi yang ada. Dari akreditasi masih di Permenkes 52 tahun 2016. Belum ada informasi lebih lanjut apa-apa yang terkait penerimaan tarif akreditasinya nanti apabila ada perbedaan status akreditasinya. Jadi kita tunggu saja, saya sendiri juga belum tahu. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu
minta untuk memulai saja, intinya berproses dulu gitu ya. Kalau ini sudah sepertinya tidak ada pertanyaan, kami boleh ya menutup sesi ini. Nanti mungkin kalau jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya ke nomor 081 34 91 93 478. Nanti akan saya sampaikan kepada Bu Nita, BPJS, dan kepada narasumber lainnya.